I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Prayoga dari kelas 11 TKR 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. 1. Makna hubungan internasional. Hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antar warga negara suatu negara dan warga negara lain dan individu, badan hukum serta negara dengan negara. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Faktor internal yaitu Faktor internal yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. B. Faktor eksternal yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. 3. Politik luar negeri di Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan UUD NRI tahun 1945 pada alinea keempat. 4. Politik luar negeri bebas dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bergaul dengan negara manapun. Aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerjasama dengan negara lain dalam bentuk perdamaian dunia. Peran Indonesia untuk tidak memilih atau memihak salah satu kelompok barat atau timur, tetapi menekankan pada peran atau kontribusi antara lain. 1. Indonesia memperakasai KAA pada tahun 1955 yang diikuti negara-negara dari Asia Afrika. 2. Indonesia memperakasai gerakan non-blok pada tahun 1961. 3. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional seperti ASEAN, APEC, dan lain-lain. Pola hubungan internasional yang dilakukan adalah kerjasama bilateral atau dua negara, kerjasama regional atau dua atau lebih negara di suatu kawasan, dan kerjasama multilateral atau banyak negara. Contohnya: 1. Kerjasama bilateral yang dilakukan pemerintah Indonesia antaranya: A. Kerjasama RI Vietnam, B. Kerjasama RI India, C. Kerjasama RI Jepang, D. Kerjasama RI Argentina, E. Kerjasama RI Afrika Selatan. 2. Kerjasama regional: A. Kerjasama RI Summit S, B. South Pacific. 3. Kerjasama multilateral: A. Konferensi Asia Afrika, dan B. Peacebuilding Commission. Sarana hubungan internasional menurut J. Frankel ada bermacam-macam sarana yang dilakukan untuk melakukan hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. A. Diplomasi: proses komunikasi antar pelaku politik internasional dan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan politik luar negeri suatu negara. B. Usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. C. Lobby: kegiatan politik yang dimaksud untuk mempengaruhi negara tertentu. D. Propaganda: untuk sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. E. Ekonomi: sarana ekonomi tidak perlu ditangani oleh pemerintah, tetapi diserahkan ke lembaga internasional. F. Kekuatan militer: peralatan dan kekuatan militer dimonopoli oleh pemerintah. B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah
pada kerjasama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati. Pembentukan PBB merupakan sebuah organisasi internasional beranggotakan hampir seluruh dunia. B. Indonesia atau peran PBB. Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB pada tahun 1950 sebagai anggota ke-60 PBB. 2. Peran Indonesia di ASEAN. A. ASEAN merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang didirikan melalui Deklarasi ASEAN pada tanggal 28 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. B. Peran Indonesia di ASEAN. Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN pertama di Bali pada tahun 1976 dan sekretariat ASEAN berada di Jakarta sejak 7 Juli 1976. C. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. 1. Salah satu pemeras Gen B. 2. Pemimpin gerakan non-blok pada tahun 1991. 3. Penyelenggara KTT dan gerakan non-blok. 4. Memecahkan masalah dunia berdasarkan asas keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Aca Saputra di kelas 11 TKR 4 absen 6. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua yang bertema peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dan saya akan melanjutkan yang kedua. Yang satu sudah dibawakan oleh teman saya, yaitu yang bernama Angga Prayoga yang di video pertama. Langsung saja dari perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia. Tahapan perjanjian internasional. 1. Tahapan perjanjian internasional. A. Pendapat para ahli. 1. Dari Mozart Kusumatmaja. A. Perundingan. B. Penandatanganan. C. Pengesahan. Dari Pierre E. Raymond. A. Prosedur normal. B. Prosedur yang disederhanakan. Menurut hukum positif Indonesia, selain pendapat dari para ahli secara lebih tegas, tahapan perjanjian internasional tertuang jelas dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, ataupun isi undang-undang tersebut menyatakan bahwa tahapan membuat perjanjian internasional adalah sebagai berikut. 1. Penjajakan ataupun tahapan pertama dalam pembuatan perjanjian internasional adalah penjajakan. Dalam proses penjajakan ini, berbagai pihak akan berunding terkait kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional. Yang kedua, tahapan selanjutnya adanya penjajakan adalah perundingan. Dalam tahap ini, hal yang dilakukan adalah pembahasan mengenai isi perjanjian dan masalah-masalah teknis yang disepakati dalam perjanjian internasional. Jika perjanjian bersifat bilateral, maka perundingan dilakukan oleh kedua negara. Sedangkan jika sifat perjanjian multilateral, maka perundingan dilakukan melalui konferensi khusus atau dalam sidang organisasi internasional. Biasanya akan ditunjuk perwakilan tiap negara. Hal ini akan menjadi wewenang sepenuhnya dan negara yang bersangkutan. Yang ketiga, perumusan naskah perjanjian. Pada tahap ini, rancangan suatu perjanjian internasional akan dirumuskan. 4. Penerimaan naskah perjanjian. Selanjutnya adalah penerimaan naskah perjanjian. Tindakan merupakan salah satu tahap akhir dari sebuah perjanjian internasional. Penerimaan perjanjian akan menghasilkan sebuah kerangka perjanjian, namun sebelum isi perjanjian ditemukan secara lebih rinci. Pada tahap ini telah terdapat ketertarikan pada tiap peserta perundingan untuk tidak mengubah kerangka perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. 5. Penandatanganan merupakan tahap yang hampir selesai dari sebuah perjanjian internasional. Saat kesepakatan sudah didapat, maka saatnya untuk melakukan penandatanganan terhadap kesepakatan yang telah dibuat tersebut. Ataupun guna penandatanganan ini adalah mengesahkan dan mengikat para anggota yang terlibat di dalamnya untuk patuh terhadap perjanjian yang sudah sama-sama dibuat.
6. Pengesahan naskah perjanjian. Tahapan akhir sebuah perjanjian adalah pengesahan. Pengesahan ini merupakan perbuatan hukum yang telah diatur secara jelas serta memiliki konsekuensi. Biasanya pengesahan ini bisa berbentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan persetujuan. Yang ketiga, fungsi perjanjian internasional. Fungsi perjanjian internasional diantaranya untuk membentuk hukum. Asas-asas perjanjian internasional. Terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu perjanjian internasional. Yang satu, asas kortesi, yaitu asas paling menghormati dan saling menjaga kehormatan. Yang kedua, asas pacta sunt servanda, yaitu asas yang menanyakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya. Yang ketiga, asas rebus sic stabius, yaitu asas yang dapat digunakan terhadap perubahan mendasar dalam keadaan di bertalian dengan perjanjian tersebut. Yang keempat, asas resiprokitas, yaitu asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas timpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun positif. Yang kelima, asas bona fides, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh niat baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang ketujuh, asas equality rights, yaitu asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan atau perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang sama. Manfaat perjanjian internasional. Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat, dan untuk melaksanakan kelangsungan negaranya tidak jarang Indonesia juga melakukan kerjasama internasional. Perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia, namun ada satu bidang yang tidak boleh menjadi ranah perjanjian internasional, yaitu bidang pertahanan, karena Indonesia tidak mau diusik oleh negara lain dikarenakan masalah pertahanannya. Sebenarnya ada berbagai macam manfaat yang bisa didapatkan ketika dua atau lebih negara melakukan perjanjian internasional. Dengan semakin banyaknya perjanjian internasional, maka masing-masing negara akan lebih mudah untuk melakukan komunikasi dan menyetarakan frekuensi di antara manfaat dari kerjasama internasional sebagai berikut. 1. Negara-negara akan mempunyai tujuan sama dengan penerapan pola atau sistem yang mulai disesuaikan. 2. Diharapkan dengan semakin banyak kerjasama internasional, maka Indonesia akan tetap maju.